Kenapa hard cash yang paling murah? Jawaban yang paling obvious itu adalah konsep time value of money. Kalau misalnya developer dapat duit sekarang, tentu duit sekarang itu lebih berharga daripada duit yang kalian nyicil sampai 3 tahun ke depan. Gampangnya kalau misalnya developer dapat duit 1 miliar hari ini, dia masukin obligasi aja udah jadi 1,2 M dalam 3 tahun. Tapi ada satu alasan lagi yang gue rasa banyak yang belum tahu. Harga hard cash itu lebih murah, soalnya developer itu paling suka kalau misalnya mereka bisa jualan gambar, jualan konsep lah. Supaya kalian bisa pahamin apa yang gue maksud dari jualan konsep, gue kasih contoh dulu dalam bentuk handphone. Galaxy S23 Ultra pas baru rilis itu harganya $1.200. Biaya pembuatannya itu sebesar $470 yang isinya itu processing plus selular, kamera plus display, dan biaya lainnya. Ini gue simplify aja ya. Untuk profitnya berarti Samsung itu dapat $730. Jadi Samsung ngeluarin $470 buat dapetin profit $730 untuk setiap S23 Ultra yang kejual. Dalam kata lain, mereka cukup modalin $64 kalau misalnya mereka mau dapat profit sebesar $100. Nah, properti pun juga sama, pasti ada biaya HPP-nya. Contoh aja deh, property developer jualan rumah yang udah jadi. Kita asumsi aja biaya infrastruktur, perizinan, marketing, dan lain-lain itu 20%, lalu biaya tanahnya itu 20%, dan 20%-nya lagi itu konstruksi rumah. Jadi dengan perhitungan ini, asumsinya itu property developer keluarin 60% untuk dapetin profit 40%-nya. Kalau misalnya kita asumsi dalam bentuk rupiah, mereka butuh modal 1,5 miliar buat dapetin profit 1 miliar. Tapi kalau misalnya lu beli rumah inden, developer itu belum keluarin duit buat konstruksi. Biasanya mereka baru siapin infrastrukturnya seperti gerbangnya, marketing galerinya, perizinannya, dan untuk biaya tanahnya. Ini semua masuk ke 40% ini. Tapi buat konstruksi rumahnya, developer belum keluarin duit. Artinya, kalau misalnya lu beli rumah yang inden yang masih serah terima 24 bulan atau bahkan 36 bulan lagi, dan lu bayar pakai harga hard cash sekarang, biaya konstruksi rumah yang 20% ini dibayarin sama lu sebagai pembeli. Dalam kata lain, developer cuma keluarin uang 40% buat dapetin profit 40%. Artinya, mereka modal 1 miliar, dapat profit 1 miliar. Beggar, soalnya kalian sendiri yang ngemodalin biaya konstruksinya. Kalian bisa lihat sendiri ya perbandingannya dengan rumah yang udah jadi. Kalau misalnya rumah yang udah jadi, mereka modal 1,5 M buat dapetin profit 1 M. Tapi buat rumah yang inden, mereka bisa dapat profit dengan modal yang jauh lebih kecil, yaitu cukup dengan 1 M, mereka bisa dapat profit 1 M juga. Mungkin kalian bisa aja mikir, itu kan profitnya tetap sama, besarnya juga 40% dua-duanya, nggak tambah gede. Apa untungnya buat mereka? Nah, di sini kalian jangan lihat dari satu rumah doang.